Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Rozi Aryadi. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana sebuah program Python yang saya buat untuk menganalisis data kasus kriminal dari file CSV menggunakan Streamlit. Tujuan dari program ini adalah membaca data mentah, memprosesnya secara otomatis, lalu menampilkan ringkasan dan detail kasus secara interaktif. Pertama, mari kita lihat file CSV yang berisi file CSV yang saya gunakan. File ini berisi kolom ID, nama, kasus, dan waktu. Setiap baris pada file ini menunjukkan suatu kejadian kriminal yang melibatkan seseorang. Contohnya seperti Budi dengan ID 1 melakukan kasus maling ayam pada tanggal 4 Mei 2025. Lanjut ke penjelasan proses coding yang saya buat. Pertama, import modul. Langkah pertama dalam kode adalah mengimport pustaka yang diperlukan, yaitu CSV, untuk membaca file. Default dict untuk menyimpan data dinamis, dan datetime untuk mengelola tanggal, dan Streamlit untuk membangun tampilan antarmuka di web. Kemudian saya membuat fungsi bernama frase tanggal. Fungsinya adalah untuk memastikan semua data tanggal terbaca dengan format yang benar. Ini penting untuk bisa mengurutkan kasus berdasarkan waktu. Selanjutnya, kita mendefinisikan path file CSV yang akan dibaca, yaitu kalau ini punya saya file kriminal CSV. File ini diasumsikan menggunakan delimiter titik koma. Kita juga membuat 3 struktur data utama, yaitu log. Fungsinya untuk menyimpan semua kasus berdasarkan ID. Frekuensi kasus. Ini fungsinya untuk menghitung beberapa kali sebuah jenis kasus muncul. Selanjutnya, kasus per orang. Fungsinya menyimpan riwayat kasus setiap pelaku. Selanjutnya, pemrosesan data. Setiap baris dan file CSV akan dibaca satu persatu. Jika data lengkap ada ID, nama, kasus, dan waktu. Standarisasi nama menjadi huruf kapital. Misalkan di tabel CSV tadi hurufnya kecil semua. Jadi dibuat di sini kecil semua juga. Ini gabungan antara nama dan ID ke dalam satu key. Misalnya ini nama Budi, ID-nya 1. Simpan kasusnya dan catat tanggal kejadiannya. Penghubungan nama dan ID ini sangat penting untuk membedakan pelaku yang memiliki nama yang sama tapi ID berbeda sehingga tidak tercampur. Misalnya ini ada nama, ada Asuy, Asuynya 2, tapi memiliki ID yang berbeda. Asuy yang satunya memiliki ID 3, dan Asuy yang satunya lagi memiliki
ID 11. Setelah semua data dibaca, kita memanggil fungsi getRekomendasi hukuman untuk menentukan saran hukuman berdasarkan jenis kasus. Misalnya, jika kasusnya mencuri sepeda atau maling ayam, maka rekomendasi hukumannya teguran atau kerja sosial. Contoh lain, jika curanmor, maling sapi, maka penjara 2-3 tahun. Oke, setelah data diproses, saya menggunakan Streamlit untuk menampilkan hasil analisis di sidebar. Kita bisa memilih nama pelaku. Misalkan kita pilih Iqbal. Lalu bagian utama menampilkan total kasus, tanggal kejadian, jenis kasus, pola waktu, dan rekomendasi hukuman. Ini kasus yang berikutnya. Ini tanggal kejadian tanggal 11 bulan Juni 2025. Jenis kasus maling motor, pola waktu 32 hari sejak kasus sebelumnya. Rekomendasi hukuman dikeroyok. Kita lihat dari coding tadi. Apakah benar? Hukuman apa tadi? Kita maling motor. Maling motor mana? Nah, ini motor. Jika kasusnya motor, maka dikeroyok. Kita coba dengan nama yang berbeda. Nama Asui dengan ID 3. Kita lihat kasusnya ada kasus pencurian kopi, nyemukal, dan KDRT. Dan kita lihat Asui yang kode 11. Nah, maka dia akan mendeteksi kasus pertama ya curanmor, dan kasus kedua curanbil. Jadi secara keseluruhan program ini membantu kita memahami data kasus kriminal dengan lebih mudah dan cepat. Cukup dengan menggunakan file CSV saja. Semoga tutorial ini bermanfaat dan bisa membantu kalian membuat sistem analisis data serupa. Demikian tutorial dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.